Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dujina Putri dengan NIM 0805 1182227003 dari kelas A. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi dari praktikum Big Data dengan judul Basic Dasar Jupyter Notebook. Baik, untuk langkah-langkahnya, pertama kita bisa ketik atau klik Windows R, lalu buka CMD. Kemudian pada perintah di CMD ini terlebih dahulu kita bisa dapat menginstal ada Matplotlib, Pandas, Seaborn, EPI, GitMap, NumPy, Rasterio, GeoPandas, dan Shapely. Untuk cara penginstalannya sama seperti kemarin, yaitu dengan cara pip install. Misal kita mau install Pandas. Nah, nanti tinggal klik enter. Berhubung saya sudah mendownload semuanya, jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam Jupyter Notebook-nya. Dengan cara mengetik Jupyter Notebook, lalu klik enter. Nanti dia akan otomatis masuk ke dalam halaman Jupyter Notebook melalui Chrome. Jika sudah, kita bisa ke New, lalu pilih Python 3. Nah, untuk langkah berikutnya, kita bisa ketik tanda seru dir untuk Windows. Lalu kita bisa klik enter. Salah. Kita bisa klik run. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Ini itu berfungsi untuk menampilkan daftar file dalam directory. Selanjutnya kita bisa klik lagi, ketik lagi tanda seru cd untuk Windows. Lalu kita klik run. Nah, nanti dia akan memunculkan lokasi director saat ini tapi dalam bentuk yang lebih singkat. Nah, untuk langkah berikutnya, untuk menampilkan grafik, kita bisa mengimport library, Matplotlib, dan NumPy dengan memasukkan kode seperti ini. Import Nah, nanti kita bisa memasukkan kode seperti ini, lalu kita klik enter. Kemudian masukkan lagi data seperti ini, hashtag data, enter, x sama dengan np seperti ini. Nah, nanti bisa buat data seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa klik enter lagi. Nah, jika sudah nanti datanya akan seperti ini. Lalu bisa masukin kode berikutnya. Kita bisa klik hashtag lagi, plot, enter lagi, plt.figure. Nah, jika sudah nanti kodenya akan seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya kita bisa klik run. Nanti dia bakal muncul grafik seperti ini sesuai dengan perintah yang sudah kita buat. Nah, dalam grafik ini juga kita bisa mengganti warna dari
grafik seperti ini. Kita bisa mengganti warna grafiknya itu seperti ini dengan cara di bagian plot. Ini kita tambahin color, bebas mau warna apa. Lalu ada jenis bentuk garisnya dan markernya. Untuk warnanya misalnya di sini warna pink, bisa mau diganti jadi warna biru. Kita bisa langsung klik run. Nanti bakal begini. Nah, untuk langkah berikutnya kita bisa menampilkan HTML dengan cara ketik kode seperti ini, from Python display HTML. Enter HTML. Nah, jika sudah nanti dia akan membuat kode HTML seperti ini, kodenya itu seperti ini. Jadi seperti yang tadi, warnanya bisa diubah sesuai warna apa, lalu kita bisa klik run. Nah, nanti dia bakal muncul tampilan HTML seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan grafik dan HTML pada Jupyter Notebook. Jadi, Matplotlib dan NumPy yang Matplotlib dan NumPy yang digunakan untuk menampilkan grafik ini itu berfungsi untuk, kalau untuk NumPy-nya sendiri itu berfungsi untuk membangun array angka dengan jarak tertentu dan menghitung nilai sinus untuk setiap elemen dalam array tersebut. Sementara untuk Matplotlib sendiri itu digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafik. Dalam kode coding berikut ini yang ada terdapat X ini tuh, dia ini digunakan untuk menunjukkan bahwa 100 titik data yang terdistribusi secara merata dari 0 sampai 100 akan terbentuk. Selanjutnya itu untuk yang Y, NP sin X ini tuh berfungsi untuk menentukan nilai sinus dari setiap elemen dalam array X dan hasilnya disimpan dalam bentuk variabel Y. Nah, setelah data untuk kedua sumbu X dan Y tersedia itu, tahap berikutnya itu memanfaatkan fungsi dari plot. Jadi untuk fungsi PLT plot yang ini itu untuk menghasilkan grafik. Jadi untuk color ini menghasilkan grafik dengan warna biru atau bisa jadi warna merah dan semacamnya. Dan diiringi dengan menggunakan garis putus-putus dan titik sebagai gaya garis serta menandai setiap titik data dengan simbol X. Lalu berikutnya ada PLT title. PLT title ini tuh berfungsi untuk menambahkan judul pada grafik yang telah kita buat. Lalu fungsi dari PLT legend ini itu untuk menambahkan daftar legenda seperti pada gambar yang ada sin X-nya ini. Langkah berikutnya itu ada PLT show yang dimana itu digunakan untuk menampilkan grafik yang sudah kita buat. Lalu berikutnya ada HTML. HTML sendiri itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mendesain dan menyusun kerangka halaman. Jadi HTML ini juga berfungsi untuk menerapkan elemen yang ditulis dalam format teks seperti H1, H2. Jadi untuk kode H1 Hello World ini sendiri itu digunakan untuk menampilkan teks Hello World dalam ukuran heading 1 atau dalam bentuk yang besar. Hasilnya seperti ini, yang Hello World item ini, warna hitam. Lalu untuk H2 sendiri itu digunakan untuk menampilkan teks heading Hello World dengan warna
ungu yang sudah ditentukan ini. Untuk yang ini sendiri itu digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk paragraf. Untuk kode display yang ini, display HTML ini digunakan untuk pemrosesan HTML dalam sel kode Python. Nah, untuk from yang ini tuh digunakan untuk menampilkan elemen HTML dalam sel Jupyter Notebook sebelum digunakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.